Kita harus berbicara padanya, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2020 akan terkoreksi cukup tajam. Bagai petir di siang bolong, pandemi virus corona yang kian merebak menghantam sendi ekonomi secara tiba-tiba di awal tahun 2020. Penghentian sementara kegiatan ekonomi guna menyetop penyebaran virus corona sudah barang pasti akan menghantam kesehatan ekonomi bumi pertiwi berikut isi-isinya. Harapan ekonomi Indonesia tumbuh 5% sirna. Konsekuensi berat pun harus terus dipikul. Gelombang nestapa pemutusan hubungan kerja atau PHK harus menghampiri. Tidak tanggung-tanggung, jumlah pekerja yang harus dirumahkan hingga di PHK mencapai 2,8 juta jiwa. Direktur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satriolelono menilai, lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona. Berdasarkan data Kemenaker, 212.000 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Kemudian, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1,2 juta, dan dari sektor non-formal sebanyak 282.000 jiwa harus kehilangan penghasilan. Sementara itu, berdasarkan data BP Jam Sostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454.000 orang dari sektor formal dan 537.000 orang dari sektor non-formal. Ya, angka kasus pandemi corona yang masih terus bertumbuhan jadi indikasi kuat bahwa gelombang ini masih akan terus berlanjut. Saya pikir kondisi ini juga kalau makin berpanjang, maka bisa akan bertambah jumlahnya. Saya pikir kita berdoa aja mudah-mudahan kondisi ini bisa cepat pulih. Tidak perlu menuai murka, Indonesia tidak sendiri. Negara lain pun turut terdampak bilur dari pandemi ini. Bahkan tambahan angka pengangguran di negeri Paman Sam sudah tembus 10 juta hanya dalam 2 pekan. Jurang resesi sulit untuk dielak. 1 di antara 10 orang employment itu menjadi unemployment karena coronavirus. Jadi memang pengangguran ini menjadi masalah yang sangat urgent ya, sangat shock negatif di akibat penyebaran COVID-19 ini. Tidak tinggal diam, berbagai macam candu stimulus terus diberikan. Mulai dari bantuan langsung tunai hingga kartu sakti bertajuk Kartu Prakerja disiapkan sebagai jaring pengaman bagi para korban ekonomi dari COVID-19. Pemerintah menyiapkan setidaknya 405 triliun rupiah anggaran tambahan untuk perangi corona. Konsekuensi apapun hingga defisit hingga 5% lebih siap dipikul pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun sayang, istilah gotong royong nampaknya hanya kiasan saja. Sepak terjang pemerintah pusat justru tidak direspon cepat oleh para pemangku kebijakan di daerah. Bahkan Presiden geram, ratusan pemerintah daerah belum menyiapkan jaring pengaman anggaran khusus hadapi corona. Padahal tambahan baru kasus corona tidak akan menunggu kerja lambat mereka. Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Kan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini. Apa yang ditunggu? Korban jiwa, sosial, hingga ekonomi terus bertumbangan. Nestapa harus segera diakhiri. Indonesia harus jadi pemenang dari pertempuran melawan pandemi corona.